Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ardian Saputra dari angkatan 23 Prodi Teknologi Rekayasa Elektro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang power supply yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC atau arus bolak-balik menjadi arus searah. Di sini bisa di zoom untuk tombol-tombolnya ya. Tombol yang pertama itu di sini ada tombol power. Tombol power di sini untuk berfungsi untuk menghidupkan power supply ini. Kemudian di sini ada Q-run, itu berfungsi untuk mengatur arus dari power supply yang dikeluarkan. Terus kemudian ada voltage, itu berfungsi untuk mengatur voltase atau tegangan. Nah, terus ini ada dual channel ya. Jadi ada channel 1 dan channel 2. Nah, di antara kedua itu jadi kita bisa gunakan salah satu. Jika kita gabungkan, ada tracking di sini, bisa kita paralelkan atau bisa kita seriskan. Untuk output dari paralel dan seri sendiri itu bisa keluar dari sini, positif dan negatif. Kemudian kalau untuk yang independen itu kita masing-masing ya, jadi bisa keluar dari yang sebelah sini channel 1, ini positif ground dan ini negatif ground dan positif. Yang channel 2 juga sama, negatif ground dan positif. Kemudian ini ada untuk indikator dari masing-masing tombolnya. Jadi misalkan kita Q-run, nanti di sini akan berubah gitu. Voltase juga kurang lebih akan sama. Demikian. Oke, kita lanjut ke alat yang kedua, yaitu function generator. Nah, function generator sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan gelombang berupa fungsi. Nah, untuk alatnya itu seperti ini. Oke, dari tombol-tombolnya ya. Di sini ada tombol power yang berfungsi untuk menghidupkan function generator. Terus di sebelahnya ini ada range dari 1 sampai 1 MHz, itu yang berfungsi untuk mengatur jarak antar frekuensinya. Terus di sini ada function ya, itu berfungsi untuk mengatur bentuk fungsi yang kita mau. Misalkan di sini ada kotak, itu gelombang kotak atau square wave. Kemudian yang tengah ini ada gelombang gergaji atau sawtooth wave. Kemudian yang ketiga itu ada gelombang sinus atau sine wave. Terus di sini ada tombol course, ini berfungsi untuk mengatur frekuensi asli dari sini. Kemudian ada fine, ini berfungsi untuk memperhalus gelombang yang kita buat. Jadi misalkan kotak itu bisa tidak terlihat seperti kotak, tapi mungkin seperti sinus. Tapi jika kita zoom bisa terlihat seperti kotak. Kemudian di sini ada knob dati, itu yang berfungsi untuk mengatur dati cycle gelombang. Kemudian di sini ada offset ADJ, itu yang berfungsi untuk mengatur offset atau tegangan di function generator ini, tegangan DC ya tapi. Kemudian yang TTL itu berfungsi untuk mengatur besarnya tegangan yang dikeluarkan oleh output yang di bawahnya ini yang berupa TTL atau CMOS tadi. Terus di sini ada amplitude minus 20 desibel, itu yang berfungsi untuk mengatur tegangan hingga minus 20 desibel, dan kalau maksimalnya itu sampai maksimal gitu aja. Kemudian untuk inputnya, ini ada input eksternal dari tegangan. Jadi misalkan kita ada tegangan eksternal, kita masukkan pada input ini. Ini tadi untuk output TTL atau CMOS. Kemudian yang ini untuk output satunya jika alat itu tidak kompatibel dengan output TTL. Terakhir di sini ada indikator. Jadi indikator untuk frekuensi nanti akan muncul di sini. Ada frekuensi, ada ini batasnya, sama ada frekuensinya. Sudah. Demikian. Oke, jadi itu saja penjelasan saya mengenai power supply dan function generator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.